tujuannya saya buat video ini hanya untuk pelatihan saya, mengasah kemampuan saya untuk membuatnya. Pertama-tama apa yang harus kita lakukan, dan jika teman-teman bisa menangkap apa yang saya berikan di materi ini, ya bersyukur saja. Oke, langsung saja kita langsung masuk ke dalam Unity-nya. Pertama-tama buat project baru ya, 3 dimensi 3D Core pilih. Ini contohnya, kita masuk dulu ke Unity Hub, kemudian new project, kemudian pilih yang 3D Core. Dan karena saya sudah membuatnya, saya langsung masuk untuk mempersingkat waktu. Ini adalah tool dari software Unity. Sebelum kita membuat sebagian gambarnya, kita tata dulu yang namanya toolnya ini. Yang kita tata adalah itu hierarki konsol fungsinya nanti untuk melihat kerja game project taruh sini, kemudian sedikit taruh sebelah sini, game taruh bawah, kemudian kita tarik posisinya. Untuk project kita pilih yang satu kolom, sudah selesai. Untuk ukuran ini kita pilih yang 1920. Untuk tampilan main kamera kita pilih yang skibox, kita pilih yang solid color, kita pilih warna hitam. Ya, sudah selesai tampilannya, dan kemudian kita akan edit. Di sini kita menggunakan Photon Engine ya untuk membuat sebuah game 3 dimensi. Ini kita harus install yang namanya Photon Engine ini, kemudian kita install juga Test Mesh Pro nanti buat edit di kanvas. Kalau Test Mesh Pro ini langsung di sini juga otomatis nanti akan install sendiri. Yang pertama kita harus install dulu photonengine.com. Pertama kita harus ke aset Windows, kemudian Asset Store, maka kita akan diarahkan langsung menuju ke situsnya, yaitu Asset Store dari Unity. Di sana di sini ada yang namanya photonengine.com. Oke, untuk di Asset Store situs ini kita pilih yang Ubuntu. Mana? Ubuntu. Jadi Ubuntunya ada yang berbayar dan ada yang free. Untuk yang berbayar ini untuk bisa digunakan oleh banyak pemain game di dalam game. Kemudian free ini hanya untuk beberapa saja untuk latihan. Karena kita sedang latihan, maka kita akan pakai yang free. Kita klik ke free. Banyak penggunanya kalau di Ubuntu yang multiplayer. Untuk yang free cuma berapa saja, sedikit ya. Kita masuk hasil loading. Karena saya di sini menggunakan spek komputer yang juga Core i7 generasi 3 agak jadul. Setelah masuk dalam Photon Engine yang free di Asset Store, maka kita langsung hubungkan ke Unity, open in Unity. Kita langsung diarahkan ke toolnya, ke software Unity 3D. Kita nunggu ini paket manager masih refreshing. Oke, ini dia Photon Engine itu. Kemudian Anda download. Karena saya di sini sudah mendownloadnya, maka ada tulisan RE. Jika belum terdownload, ini tinggal ada tulisan download, tinggal klik download, kemudian import paket, maka Anda akan diarahkan ke sebuah paket lagi. Ini masih gitu, ini import Unity paket ekstrak semuanya langsung di sini diekstrak. Karena saya sudah mengekstraknya, maka tidak tampil, dan Anda akan mendapatkan tampilan Photon ini. Dan pertama kali Photon Engine Anda akan mendapatkan tampilan yaitu setup ini. Anda harus mengisi ID-nya untuk menghubungkan ke server. Untuk mendapatkan ID ini Anda harus yang namanya kita masuk dulu ke Photon Engine. Caranya yaitu yang Windows, kemudian Photon Unity Network, kemudian Pun Wizard, kemudian pilih Cloud Dashboard Login. Langsung diarahkan menuju ke situs photonengine.com. Ini dia. Ini sebelumnya Anda harus membuat akun terlebih dahulu. Ini adalah akun yang telah saya buat. Seperti biasa, membuatnya gampang. Di dashboard Anda, dan di sini banyak sekali aplikasi yang telah saya buat. Untuk membuat aplikasi ini Anda harus create app untuk mendapatkan ID-nya. Create app, pilih yang Pun Photon tipe yaitu Pun, karena kita di sini akan membuat game yang hanya permainan saja. Ada juga yang chat sendiri-sendiri, jadi ID-nya ada yang chat, ada voice chat ya. Karena saya hanya akan latihan di Pun untuk permainan saja, menghubungkan antara pemain tanpa voice, maka kita pilih yang Pun. Kemudian namanya pilih terserah Anda, kemudian create app, maka Anda akan mendapatkan tampilan saya seperti tadi ini. Setelah itu Anda copy ID, app ID-nya, kembali lagi ke sini ke setup, kemudian Anda paste, kemudian setup project sudah selesai, maka di asset project akan langsung diarahkan ke spektornya, yaitu sini langsung dipaste. Di sini juga bisa. Kemudian untuk base region-nya Anda pilih ya Asia,
kemudian di dev regionnya Singapura terdekat dari Indonesia. Sudah selesai, maka kita akan langsung edit membuat saat pertama kali game muncul, maka Anda akan buat yaitu yang namanya kanvas loading ya. Saat ini kita pilih yang 3G 2G untuk mempermudah setting kanvas. Kemudian di dalam kanvas kita akan tambahkan yaitu sebuah empty. Ini kita pilih yang full dan kita tarik, dan ini juga kita tarik, dan selesai. Ini menjadi sebuah ini kita beri nama yaitu loading menu. Sudah jadi, dan di dalam loading menu kita tambah teks Smash Pro. Di sini kita akan ukurannya kita perlebar, dan di kanvas ini ukurannya bisa diatur ya di font size berapa. Dan di sini ada yang 80 kali 60, 800 kali 600. Ini saya mau 1920. Kemudian tab kali 10 80 akan lebih besar. Kemudian loading ini, kemudian di ini kita teksnya kita fullkan skalanya. Di dalam teks kita pilih yang namanya, kita ganti namanya loading untuk memancing internet saat pertama kali si pemain membuat masuk game. Ukurannya kita pilih 80, posisi gamenya, posisi tulisannya kita pilih tengah, alihkan. Sudah berada di sini. Saat pertama kali si pemain akan masuk, maka akan terjadi loading. Setelah loading maka langsung diarahkan ke sebuah, kita duplikat dulu, duplikat, langsung diarahkan ke title menu. Title menu ini di dalamnya kita akan hapus loadingnya, bagasnya, langsung diarahkan ke title menu. Setelah loading menghubungkan ke server, maka akan diarahkan ke title menu. Di dalam title menu ini ada yang namanya 3 tombol nanti, yaitu kita buat empty, kita beri nama yaitu urutan tombol, urutan. Di dalam urutan tombol kita pilih size-nya, nanti saja langsung kita tambahkan add komponen yaitu vertical layer group. Di vertical layer group kita spasi antara tombol kita pilih 10. Kemudian untuk kontrol kecilnya, size-nya kita centang, ini hanya untuk kecil force span-nya non centang. Untuk posisinya kita taruh di tengah. Di dalam ini kita edit dulu, ini volumenya kita taruh di sini tengah-tengah, nanti tombolnya, posisi tombol ada di sini. Setelah itu di dalam ini kita akan pilih UI button Smash Pro. Untuk ukuran buttonnya kita pilih 100 supaya besar. Kemudian ini kita paling atas sendiri kita beri nama yaitu fan room, create room untuk membuat sebuah room atau sebuah ruangan untuk menghubungkan antara pemain atau ruangan bisa berkomunikasi. Nanti kita beri nama yaitu create room. Di dalam create room ini kita tulisannya kita perbesar menjadi 80 create room, dan di sini kita beri nama yaitu kita duplikat langsung saja create room, duplikat jadi 3, itu fungsi vertical layer group ini yaitu untuk mengurutkan ya. Kemudian ini adalah kita beri nama yaitu untuk ini kita beri nama fan room, rumah yang sudah ada orangnya, yang nanti si pemain langsung diarahkan ke ada seorang pemain yang siap, tinggal ke situ tanpa membuat nama username main fan room. Kemudian di yang terakhir ini kita beri nama quit kit. Saat si pemain tidak cocok dengan permainan maka akan di quit ya. Sudah jadi, maka kita saat si pemain klik tombol create room maka akan diarahkan menuju ke, kita akan duplikat yang namanya create room. Create room ini kita di dalamnya ada yang namanya nanti tombol fan room, kita keluarkan tombol fan room, kita keluarkan. Kemudian ini kita hapus. Dalam create room itu nanti akan ada yang namanya UI input file. Si pemain akan menghidupkan, memasukkan username, ukurannya 100 supaya besar. Tombolnya namanya yaitu di sini 80, teksnya juga 80.
ukurannya sudah selesai di sini, maka di sini akan ada tombol. Apa posisi dari keluarkan TextMesh Pro input filenya, di sini agak ada ke atas sedikit, di bawahnya sini button Phantom kita keluarkan, kita akan taruh di sini, langsung diarahkan ke grid room. Ini namanya kita ganti, nah kita taruh sini lagi, kita delete saja. Grid room kita duplikat, kita taruhkan di sini, dan ini kita taruh bawah grid room, langsung diarahkan ke grid room. Di grid room maka si pemain akan setelah klik tombol grid, setelah mengisi username akan klik grid room, maka akan si pemain akan diarahkan ke duplikat ke room menu, yaitu isinya yaitu ini kita langsung nonaktifkan panel ini, kita hapus. Kemudian di sini button ini kita tunggu dulu, ini kita hidupkan. Input file kita hapus, maka di sini akan ada teks. Ini kita beri nama room menu. Di dalam room menu ini nanti akan ada tombol yaitu grid room. Panel ini kita beri nama dulu yaitu room name. Room name, nama room, ukurannya kita pilih 80. Kemudian tombol grid room akan kita taruh bawah, posisinya kita taruh bawah. Oke, sudah selesai. Nanti si pemain akan di sini akan ada nama di sini, nama pemain yang telah mengisi user dan siapa ID. Dan maka di sini kita akan tambahkan tombol lagi selain grid room, yaitu tombol live room. Di sini kita ganti live room, kita tarik di sini, isinya live room kita duplikat, kita beri nama cancel. Ini di dalamnya kita beri nama cancel. Udah, posisinya kita taruh sebelah sini. Jika si pemain sudah membuat live room dan temannya sudah siap, maka si pemain akan live room, maka akan dipindahkan ke skin permainan. Kemudian jika pemain tidak ada pemain, maka si pemain bisa langsung cancel, maka akan diarahkan menuju ke title menu lagi untuk mencari teman lain ya. Di cancel di grid room. Setelah grid room, otomatis kan ini semuanya akan membutuhkan internet. Di internet itu maka si pemain membutuhkan internet, maka jika sewaktu-waktu si internet tidak stabil, maka akan terjadi yaitu yang namanya error, maka kita akan tambahkan yaitu error. Kita duplikat, kita beri nama error. Di error menu ini nanti isinya yaitu error, ini kita ganti teksnya error, dan warnanya kita pilih yang ini, dan di error kita pilih UI panel untuk tidak usah ya, langsung saja kita langsung edit ini teksnya. Jadi di teksnya kita harus sesuaikan tengah-tengah, di bagian bawah ada tombolnya, kita beri untuk ini kita pilih posisinya atas, jadi si teksnya tidak bisa melewati, kita pilih yang overflow-nya kita pilih yang ellipsis ini, maka akan tidak bisa melewati ini. Kita contohkan error, kita akan terjadi copy ya, duplikat, kita copy, maaf, nah ini dia, maka akan terjadi seperti ini. Jika error maka si pemain akan ini ada tombol di bawah error, itu tombol UI, tombol button, kita duplikat aja langsung dari atas biar cepat, yaitu tombol cancel. Kita duplikat taruh di sini, tombol cancel, kita delete. Cancel ini kita taruh tengah, di bawahnya Phantom, bawahnya menu error. Jika error maka akan si cancel. Setelah cancel maka si pemain akan diarahkan ke title menu lagi. Oke, ini kita uninstall dan mencetak, langsung diarahkan ke sini.
Jika si pemain keluar sini, maka si pemain akan mencari pemain lagi lain. Setelah grid room, maka si pemain di tombol title menu fan room, maka akan diarahkan ke yang namanya fan room. Ini kita beri nama fan room. Di dalam fan room nanti akan ada yang namanya tombol apply, tombol cancel ya, sama kan dengan error aja. Di dalam error ini kita duplikat, kita taruh di sini. Ini urutan tombolnya kita hapus. Data menu kita cetak. Apakah di sini si atas error ini kita akan beri nama yaitu fan room. Di fan room di sini kita sesuaikan dengan panel ini saja. Tuh, panel kita duplikat. Nah ini dia. Cancel kita tarik di dalamnya. Cancel ini kita taruh ke bawah. Di sini nanti room. Ini fan room nanti langsung ada tombol di sini. Otomatis nanti dipanggil langsung diarahkan ke si pemain, langsung bermain. Nah seperti itu sistem dari menu awal dari permainan untuk menyalurkan internet antara si pemain. Maka di video selanjutnya kita akan menghubungkan antara saat permainan dimulai. Kan gini kan nggak bisa. Maka kita harus membuat sebuah coding menghubungkan antara loading ini muncul otomatis, kemudian setelah muncul otomatis di title menu langsung diarahkan ke title menu. Di title menu jika si pemain langsung membuat sebuah grid, maka akan diarahkan ke membuat username di si grid. Setelah grid maka akan ditekan grid menu, maka akan diarahkan ke room menu. Di room menu ini jika sudah membuat maka akan tampil di sini yaitu dari file yang telah diisi. Jadi kita langsung lab maka langsung diarahkan ke permainan. Jika kembali lagi maka menyimpan novelnya langsung diarahkan ke sini ke title menu lagi dan menunggu temannya. Maka si pemain akan klik fan menu, maka fan menu akan muncul. Jika fan menu akan muncul, maka di sini akan ada tombol yang dipanggil untuk diklik, maka akan diarahkan ke permainan bersama-sama langsung. Dan jika terjadi error sewaktu-waktu, maka akan terjadi error menu maka akan diarahkan langsung ke title menu. Ini ada satu yang tertinggal, ini kita hapus tombol ini, langsung diarahkan. Setelah cancel maka langsung diarahkan lagi ke yang namanya title menu. Setiap perpindahan nanti langsung kita tambahkan loading. Setiap